Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ekonomi makro dengan topik mengukur pendapatan nasional yang dibimbing oleh Ibu Nikade Eka Jayanti, SEMSI. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, jadi materi yang pertama yaitu mengklasifikasikan perekonomian. Pertama ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang meneliti bagaimana keputusan dan perilaku tersebut dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, akan menentukan harga dan bagaimana harga. Pada gilirannya dapat menentukan penawaran dan permintaan atas barang dan jasa selanjutnya. Individu bersama individu yang lain melakukan kombinasi kegiatan konsumsi atau produksi secara optimal di pasar. Selanjutnya akan membentuk suatu keseimbangan atau equilibrium dalam skala makro, dengan asumsi bahwa semua hal lain dianggap tidak berubah atau ceteris paribus. Analisis ekonomi mikro adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan manusia jumlahnya sangat tidak terbatas. Yang kedua, kemampuan dari faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sifatnya terbatas. Yang kedua, ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Analisis yang dilakukan dalam makroekonomi ini sifatnya umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit kecil atau individu dalam perekonomian. Makroekonomi menganalisis ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian, serta dampak atas beragam tindakan kebijakan pemerintah, misalnya adanya perubahan tingkat subsidi dan pajak. Analisis ekonomi makro adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kegiatan konsumen, di mana yang dianalisis bukan perilaku dari seorang pembeli, akan tetapi keseluruhan pembeli yang ada dalam suatu perekonomian. Yang kedua, menganalisis perilaku produsen. Hal ini yang dianalisis bukan perilaku seorang produsen saja, melainkan kegiatan keseluruhan produsen yang ada dalam perekonomian tersebut. Untuk materi yang kedua ada mengukur produk domestik bruto atau PDB. 1. PDB adalah nilai pasar. PDB memasukkan secara bersamaan berbagai jenis barang ke dalam satu perhitungan aktivitas perekonomian. Untuk melakukan hal tersebut, PDB menggunakan harga pasar. Dikarenakan harga pasar dihitung menggunakan sejumlah uang yang bersedia dibayarkan oleh orang-orang untuk barang yang berbeda-beda, maka harga pasar mencerminkan nilai dari barang-barang tersebut. Apabila harga sebuah apel adalah 2 kali harga sebuah jeruk, maka sebuah apel berkontribusi 2 kali lebih banyak dari sebuah jeruk terhadap PDB. 2. PDB nilai dari seluruh. PDB mencoba untuk mengomprehensifkan. Perhitungan PDB memasukkan seluruh jenis barang dan jasa yang diproduksi oleh perekonomian dan dijual secara legal di pasar. PDB menghitung nilai pasar bukan hanya apel dan jeruk, tetapi juga pir dan anggur, buku dan film, jasa cukur rambut, serta layanan kesehatan dan sebagainya. PDB juga memasukkan nilai pasar dari layanan perumahan yang disediakan pasokan perumahan untuk dihitung biaya sewa sama dengan jumlah pengeluaran penyewa dan pendapatan pemilik rumah. Namun demikian, kebanyakan orang memiliki tempat tinggal, sehingga mereka tidak menyewa. Pemerintah memasukkan nilai PDB dari pengeluaran untuk rumah yang berpemilik tersebut dengan mengestimasikan nilai sewa rumah tersebut. Ada beberapa produk yang tidak dimasukkan ke dalam penghitungan PDB dikarenakan kesulitan dalam penghitungannya. PDB tidak memasukkan produk yang dijual secara ilegal seperti narkoba. PDB juga tidak memasukkan produk yang dikonsumsi sendiri tanpa melalui pasar. Sebagai contoh, sayuran yang Anda beli di toko akan masuk dalam penghitungan PDB. Namun, sayuran yang Anda tanam lalu Anda masak sendiri tidak masuk dalam penghitungan PDB. Pengecualian produk yang tidak dimasukkan ke PDB tersebut dapat menghasilkan perhitungan yang memunculkan paradoks. PDB nilai akhir. PDB disebut nilai akhir karena PDB hanya menghitung nilai akhir dari proses suatu barang dari bahan baku menjadi barang jadi. Seperti baju yang berawal dari benang, lalu benang menjadi kain, lalu kain menjadi baju.
PDB tidak menghitung nilai dari proses pembuatan benang atau kain. Pengecualian penting untuk prinsip ini timbul apabila suatu barang antara diproduksi, bukan digunakan atau kemudian dimasukkan ke dalam persediaan barang perusahaan untuk digunakan atau dijual di kemudian hari. Dalam hal ini, barang antara tersebut untuk sementara dianggap sebagai barang jadi. 4. PDB barang dan jasa. PDB terdiri atas barang yang terlihat, makanan, pakaian dan mobil, dan jasa yang tak terlihat, potong rambut, pembersihan rumah, dan dokter. Ketika Anda membeli sebuah CD grup musik favorit Anda membeli barang dan harga CD tersebut dihitung sebagai komponen PDB. Ketika Anda membayar tiket untuk menonton konser grup musik yang sama, Anda membeli jasa dan harga tiket tersebut dihitung sebagai komponen PDB. 5. PDB yang diproduksi. PDB memasukkan barang dan jasa yang saat ini diproduksi. Ini tidak termasuk transaksi yang melibatkan barang produk periode lalu. Contoh, ketika Ford memproduksi dan menjual mobil baru, nilai pasar dari mobil tersebut akan masuk ke dalam PDB. Namun, ketika seseorang menjual mobil kepada orang lain, nilai dari mobil bekas tersebut tidak masuk ke dalam PDB. 6. PDB dalam sebuah negara. PDB menghitung nilai produksi dalam satu batas geografis negara. Ketika seorang warga negara Kanada bekerja sementara di Amerika Serikat, produksi yang ia lakukan akan dimasukkan sebagai PDB Amerika Serikat. Jika warga Amerika Serikat memiliki pabrik di Haiti, produksi pabrik tersebut bukan bagian dari PDB Amerika Serikat, melainkan bagian dari PDB Haiti. Dengan demikian, produk yang termasuk dalam PDB suatu negara adalah jika diproduksi secara domestik dan mengabaikan kewarganegaraan dari produsen. 7. PDB pada periode tertentu. PDB mengukur nilai produksi pada suatu tempat dalam interval waktu tertentu. Biasanya, periode waktu yang digunakan adalah 1 tahun atau 1 kuartal 3 bulan. PDB mengukur arus pendapatan dan pengeluaran perekonomian selama rentang waktu tersebut. Ketika pemerintah melaporkan PDB kuartal, biasanya akan ditampilkan pula PDB tingkat tahunan. Hal ini berarti bahwa PDB kuartalan yang dilaporkan menggambarkan jumlah pendapatan dan pengeluaran selama kuartal dikali dengan 4. Dengan demikian, pembandingan antara PDB tahunan dan kuartalan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, ketika pemerintah melaporkan PDB kuartalan, data yang ditampilkan telah dimodifikasi sesuai dengan prosedur statistik yang disebut penyesuaian musiman. Data yang belum disesuaikan menunjukkan secara jelas bahwa perekonomian memproduksi lebih banyak barang dan jasa selama periode tertentu selama tahun tersebut. Misalnya, Desember pada saat puncak libur tahunan merupakan titik tinggi. Ketika memantau kondisi perekonomian, para ekonom dan pembuat kebijakan seringkali melakukan analisis lebih dari apa yang terdapat pada perubahan musiman reguler. Oleh karena itu, para ahli statistik pemerintah akan melakukan penyesuaian data kuartalan dengan mengeluarkan siklus musiman tersebut. Maka, data PDB yang dilaporkan akan selalu disesuaikan secara musiman. Materi yang kedua yaitu cara menghitung produk domestik bruto atau PDB. 1. Ada pendekatan pengeluaran. Rumusnya itu adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah J ditambah dalam kurung X dikurangin M. Jadi Y ini adalah PDB, C-nya adalah konsumsi rumah tangga atau masyarakat, yang ini adalah investasi, misalnya rumah, perusahaan. Lalu G ini adalah pengeluaran pemerintah, misalnya dalam pembangunan infrastruktur. Lalu X-nya ini adalah ekspor, dan M-nya adalah impor. 2. Ada pendekatan pendapatan. Rumusnya adalah Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Y-nya sama dengan PDB, R-nya adalah pendapatan dari upah, gaji, dan lain-lainnya. W-nya adalah pendapatan bersih dari sewa, I-nya adalah pendapatan dari bunga, dan P-nya adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. 3. Pendekatan produksi. Rumusnya adalah Y sama dengan dalam kurung P1 dikali Q1 ditambah dalam kurung P2 dikali Q2 ditambah seterusnya. Keterangannya adalah Y sama dengan PDB, P1 sama dengan harga barang ke-1, Q1 sama dengan jenis barang ke-1, dan seterusnya.
Nah, jadi contoh soalnya itu adalah carilah PDB dari contoh pendapatan nasional negara ini. Misalnya konsumsi masyarakatnya 90 juta, pendapatan laba usahanya 40 juta, pengeluaran negaranya 300 juta, pendapatan sewanya 25 juta, pengeluaran investasinya 75 juta, ekspornya 50 juta, dan impornya 35 juta. Nah, caranya itu adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangin M. Sama dengan 90 juta ditambah 75 juta ditambah 300 juta ditambah dalam kurung 50 juta dikurangi 35 juta. Jadi hasilnya itu adalah 465 juta ditambah 15 juta. Jadi GDP-nya atau PDB-nya adalah 480 juta. Mengenal komponen pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional ada 4, yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Yang pertama konsumsi. Konsumsi yaitu pengeluaran dari rumah tangga untuk membeli barang dan jasa, kecuali pembelian pada rumah baru. Contoh dari konsumsi yaitu membeli mobil, makanan, pakaian, perabotan, dan jasa seperti layanan kesehatan. Yang kedua, ada investasi. Investasi yaitu pembelian barang dan jasa yang akan digunakan di masa depan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Contoh dari investasi yaitu pembelian rumah baru, pembangunan pabrik baru, dan program baru. Lalu yang ketiga ada belanja pemerintah. Belanja pemerintah yaitu pengeluaran belanja pada barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya pemberian gaji atau upah untuk pegawai pemerintah. Dan yang terakhir ada ekspor neto, yaitu pembelian luar negeri terhadap barang yang diproduksi di dalam negeri dikurangi pembelian dalam negeri terhadap barang yang diproduksi di luar negeri, atau istilah lainnya ekspor dikurangi impor. Contohnya perusahaan domestik yang menjual barang atau jasa kepada pembeli dari negara lain. Mengukur pendapatan nasional suatu negara diukur berdasarkan 5 konsep pendapatan nasional, yaitu produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, pendapatan personal, dan pendapatan disposable. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ke-6 tentang perbedaan pendapatan real dan pendapatan nasional. Dari definisi kedua pendapatan tersebut jelas sudah berbeda. Yang pertama ada pendapatan real. Pendapatan real adalah pendapatan nominal yang telah dideflasikan dengan indeks harga konsumen pada bulan dan tahun survei. Pendapatan real atau real income mengacu pada pendapatan individu dalam hal daya belinya. Ini sama dengan pendapatan nominal yang disesuaikan dengan inflasi. Hal ini juga menggambarkan berapa banyak barang dan jasa yang dapat dibeli individu saat ini dengan periode sebelumnya dengan jumlah pendapatan yang sama. Nah, itu adalah definisi dari pendapatan real. Sedangkan definisi dari pendapatan nasional sendiri itu terdiri dari 3 arti. Arti yang pertama adalah pendapatan nasional merupakan nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun. Arti yang kedua adalah pendapatan nasional adalah total semua pengeluaran suatu negara untuk membeli barang dan jasa selama 1 tahun. Dan arti yang ketiga adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh faktor produksi sebagai balas jasa penggunaan faktor-faktor produksi pada suatu negara dalam 1 tahun tersebut. Nah, itu adalah definisi dari pendapatan nasional. Dari kedua definisi tersebut jelas berbeda antara pendapatan real dan pendapatan nasional. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu tentang mengukur kesejahteraan atau kesehatan perekonomian dari besaran PDB yang dihasilkan. Nah, PDB per kapita sendiri memiliki arti
total pendapatan dan pengeluaran dari masing-masing individu dalam perekonomian. Kebanyakan orang memilih pendapatan yang tinggi dan menikmati pengeluaran yang tinggi. Maka dari itu, PDB per kapita adalah tolak ukur yang alami untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dari masing-masing individu. Namun, ada yang berselisih mengenai penelitian tersebut, seperti Robert Kennedy adalah calon presiden Amerika tahun 1968. Ia mengatakan bahwa PDB tidak dapat mencerminkan kesehatan anak, PDB tidak mencerminkan mutu pendidikan, dan PDB pun tidak dapat mencerminkan kenikmatan anak bermain. Dari statement Robert Kennedy tersebut, itu semua benar. Lalu, mengapa kita masih peduli tentang PDB? Jawabannya adalah PDB memang tidak mencerminkan kesehatan anak, tapi dengan PDB yang tinggi, per kapita yang tinggi, kita bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik untuk anak. Dan PDB memang tidak mencerminkan mutu pendidikan, tapi dengan PDB yang tinggi, per kapita yang tinggi, kita dapat mendapatkan sistem pendidikan yang lebih bermutu. Nah, dapat disimpulkan bahwa PDB tetap menjadi tolak ukur yang baik untuk mengukur kesejahteraan ekonomi, namun tidak semua. Dalam kata lain, kita harus dapat memilih, atau kita harus tahu mana yang masuk ke dalam PDB dan mana yang tidak masuk ke dalam PDB. Contoh studi kasus pengaruh inflasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada periode tahun 2010 hingga tahun 2020. Dalam pendekatan ekonomi makro, salah satu indikator keberhasilan ekonomi suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditunjukkan dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Melalui perhitungan Produk Domestik Bruto, menurut Raharja dan Munurung tahun 2008, akan memberikan gambaran mengenai tingkat kemakmuran negara dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk. Kenyataan menunjukkan, dalam satu dekade yaitu tahun 2010 hingga 2020, Indonesia memiliki tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Bahkan survei Bank Indonesia menyatakan pada tahun 2021, inflasi di Indonesia meningkat sekitar 3,12% tiap tahunnya. Penyumbang inflasi paling tinggi hingga April 2021 adalah daging ayam yang menyumbang sekitar 0,09%. Ini tentunya berpengaruh besar terhadap penurunan PDB Indonesia sekaligus penurun tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Sukirno tahun 2008, biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Kenaikan harga juga berdampak buruk bagi perdagangan. Menurut Sukirno tahun 2008, kenaikan harga menyebabkan barang-barang negara itu tidak dapat bersaing di pasar internasional. Maka ekspor menurun, sebaiknya harga-harga produk dalam negeri semakin tinggi sebagai akibat inflasi, menyebabkan barang-barang impor menjadi lebih murah. Maka, lebih banyak impor yang dilakukan. Berdasarkan dari kesimpulan di atas, pemerintah diharapkan mampu menekan tingkat inflasi dengan cara melakukan kebijakan makroekonomi, baik itu fiskal, moneter, atau segi penawaran, dan kebijakan pemerintah lainnya yang diharapkan dapat menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Kesimpulan, Produk Domestik Bruto merupakan salah satu indikator penting dalam pendekatan ekonomi makro. Indikator dalam mengukur Produk Domestik Bruto (PDB) antara lain berdasarkan nilai pasar, nilai dari seluruh nilai akhir barang dan jasa diproduksi dan periode tertentu. Pendapatan nasional adalah keseluruhan pendapatan masyarakat yang diterima suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Komponen dari pendapatan nasional (PDB) antara lain
konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Cara mengukur pendapatan nasional PDB suatu negara dapat dibagi menjadi 3 metode, yaitu metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Adapun beberapa konsep pendapatan nasional diantaranya konsep produk nasional bruto atau gross national product, produk nasional neto atau net national product, pendapatan nasional neto atau net national income, dan pendapatan personal atau personal income, dan yang terakhir pendapatan disposable atau disposable income. Perbedaan antara pendapatan real dan pendapatan nasional antara lain, pendapatan real atau real income adalah pendapatan individu, kelompok, atau negara yang disesuaikan untuk perubahan dalam daya beli yang diakibatkan oleh inflasi. Sementara pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi dalam kurun waktu tertentu. Saran, PDB memang digunakan sebagai indikator pengukuran pendapatan nasional, namun dengan meningkatnya PDB suatu negara, belum tentu perekonomian masyarakat mengalami peningkatan. Pemerintah hanya mengukurnya secara garis besar. Namun masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang berarti PDB hanya digunakan sebagai tolak ukur, tetapi berdampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memaksimalkan pemerataan mendistribusikan pendapatan agar tidak menjadi kesenjangan di tingkat kehidupan masyarakat ke depannya. Baik, itu dia tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kami akan tutup video ini. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.